back to my YouTube channel. Balik lagi di vlog saya. Kali ini saya akan membahas tentang seksio cesaria. Apa itu seksio cesaria? Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini. Langsung saja kita bahas. Bungkus. Seksio cesaria atau biasa disebut operasi sesar adalah salah satu tindakan persalinan untuk mengeluarkan bayi melalui sayatan abdomen atau perut dan uterus. SC merupakan tindakan yang dapat menyelamatkan nyawa ibu dan janin bila diperlukan. Tindakan seksio cesaria dapat dilakukan secara gawat darurat ataupun elektif. Akan tetapi, tindakan ini harus dilakukan hanya bila terdapat indikasi. Indikasi dilakukannya SC dapat berupa indikasi fetal, maternal, ataupun keduanya yang umumnya mencakup masalah pada his atau power, jalan lahir atau visage, dan fetus atau visager. Operasi seksio cesaria dapat dilakukan dalam beberapa langkah, yaitu laparotomi, histerotomi, persalinan, reparasi uterus, penutupan luka bekas insisi. Tindakan seksio cesaria memerlukan kompetensi khusus dan alat-alat khusus. Oleh karena itu, tindakan ini harus dilakukan oleh kompeten dan fasilitas kesehatan yang memadai. Indikasi dilakukannya operasi seksio cesaria atau biasa disebut operasi sesar, yaitu secara umum adalah bila terdapat masalah pada jalan lahir, pada his dan atau janin, atau terdapat kontraindikasi persalinan per vagina. Indikasi ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu indikasi maternal, indikasi fetal, dan keduanya. Indikasi fetal meliputi gawat janin, malpresentasi, makrosomia, infeksi, kelainan kongnital atau muskuloskeletal, kelainan tali pusat berdasarkan pemeriksaan Doppler, trombositopenia, asidemia memanjang, riwayat trauma lahir atau kondisi di mana pencegahan trauma akibat proses persalinan dapat menurunkan morbiditas dan mortalitas neonatal. Indikasi maternal meliputi kegawat daruratan obstetri, gawat ibu, atonia uteri, ruptur uteri. Riwayat persalinan yaitu riwayat seksio cesaria sebelumnya, riwayat histerektomi klasik, riwayat rekonstruksi pelvis. Kelainan anatomis yaitu deformitas pelvis, bekas luka pada uterus, abnormalitas pelvis yang mengganggu kepala bayi masuk pintu atau panggul. Massa atau lesi obstruktif pada traktus genital bawah yaitu pulvovaginal, malignansi, leomioma uterus bagian bawah. Kardiovaskular, kondisi jantung yang tidak memungkinkan manupular valsalva dilakukan aneurisma cerebral atau malformasi arteriovenal. Sedangkan indikasi fetal dan maternal meliputi placenta previa, placenta accreta, solusio placenta, disproporsi cephalopelvic, kehamilan postpartum, kondisi di mana terdapat kontraindikasi pada persalinan per vaginam, percobaan persalinan per vaginam gagal. Sedangkan klasifikasi operasi seksio cesaria dibedakan menjadi 3 kategori. Kategori pertama yaitu gawat janin atau gawat ibu yang membahayakan nyawa. Kategori kedua yaitu kegawatan janin atau ibu yang tidak membahayakan nyawa. Kategori ketiga yaitu persalinan dibutuhkan tanpa adanya tanda gawat janin atau gawat ibu. Kontraindikasi dari seksio cesaria yaitu keselamatan ibu terancam bila tindakan dilakukannya. Misalnya, ibu menderita gangguan pulmonal berat. Selanjutnya, fetus diketahui memiliki abnormalitas karyotifik atau anomali kongenital yang dapat menyebabkan kematian segera setelah lahir, misalnya anencefali. Tidak terdapat teknik standar untuk operasi seksio cesaria. Biasanya disebut operasi sesar. Hal utama yang harus diperhatikan adalah mencegah terjadinya komplikasi dan kerusakan terhadap organ sekitar. Penata laksanaan setelah melakukan operasi seksio cesaria diantaranya yaitu penata laksanaan secara medis.
yaitu pemberian analgesik diberikan setiap 3-4 jam atau bila diperlukan seperti asamempenamat, keterolak, dan tramadol. Pemberian transfusi darah bila terjadi perdarahan partum yang hebat. Pemberian antibiotik seperti cefotaxime, ceftriaxone, dan lain-lain. Walaupun pemberian antibiotik sesudah seksio sesaria efektif dapat dipersoalkan, namun pada umumnya pemberiannya dianjurkan. Pemberian cairan parenteral seperti Ringer Lactat dan NaCl. Penata laksanaan secara keperawatan meliputi periksa dan catat tanda-tanda vital setiap 15 menit pada 1 jam pertama dan 30 menit pada 4 jam kemudian. Perdarahan dan urin harus dipantau secara ketat. Mobilisasi meliputi pada hari pertama setelah operasi penderita harus turun dari tempat tidur dengan dibantu paling sedikit 2 kali. Pada hari kedua, penderita sudah dapat berjalan ke kamar mandi dengan bantuan. Pemulangan, jika tidak dapat komplikasi penderita dapat dipulangkan pada hari kelima setelah operasi. Komplikasi dari seksio sesaria, kemungkinan komplikasi dilakukannya pembedahan SC menurut Wing-Jo Sastro tahun 2002, yaitu infeksi puerperal, yaitu komplikasi yang bersifat ringan seperti kenaikan suhu tubuh. Komplikasi selanjutnya yaitu berupa perdarahan, yaitu timbul pada waktu pembedahan jika cabang arteria atau uterin ikut terbuka atau karena anatomi uteri. Nah, komplikasi lain seperti luka kandung kemih, kurang kuatnya jaringan parut pada dinding uterus sehingga bisa terjadi ruptur uteri pada kehamilan berikutnya. Baiklah, di sini saya akan mengangkat 3 diagnosa utama keperawatan, yaitu diagnosa pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera fisik, yaitu luka pasca operasi. Yang kedua, hambatan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan. Dan yang ketiga, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi tentang perawatan pasca seksio sesaria. Ini saya mengangkat data setelah operasi atau post operasi. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga dengan pembahasan ini akan meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang seksio sesaria atau operasi sesar. Dankeschön.